Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Nafira. Di video ini kita akan masuk ke bab 14, yaitu Dynamic Routing OSPF. Di sini saya sudah membuat bukunya. Sekarang saya akan konfigurasi dulu di router satunya. Di sini kita masuk ke enable, lalu conft. Nah, di sini saya akan konfigurasi dulu yang mengarah ke PC-nya. Kita masuk ke interface, gig 0/0. Lalu kita ketikkan IP address, berarti ini memakai yang 1.1 192.168.1.1. lalu sub dan luxnya jangan lupa 255.255.255.0. lalu ketikkan juga nusadon, lalu kita exit. Nah, lalu kita konfigurasikan yang mengarah ke router 2, berarti gig 0/1. lalu kita ketikkan IP address, berarti ini pakai yang 10.1. lalu subnet mask, lalu ketikkan nusadon juga. Nah, sekarang kita konfigurasikan di router 2 nya. Kita enable conft. Nah, lalu di sini kita masuk dulu ke gig 0/0. lalu kita ketikkan IP address 10.10.10.2, lalu 255.255.255.0, lalu nusadon. Kita exit. Sini kita masuk ke interface 0/1 yang mengarah ke PC 2. Lalu kita ketikkan IP address 192.168.2.1, lalu subnet masknya, lalu nusadon. Nah, di sini sudah menyala semua. Lalu sekarang kita akan pasang IP di PC 1 dan PC 2 nya. Ke PC 1 dulu, ke IP configuration, kita ketikkan 192.168.1.2, lalu subnet masknya juga. Nah, di sini untuk default-nya 1.1. lalu kita ke PC 2. Nah, ini 2.2, lalu subnet masknya juga. Lalu untuk gateway-nya di sini 2.1. Nah, lalu kita akan konfigurasi untuk dynamic routing OSPF. Kita masuk ke router satunya. Nah, lalu di sini kita exit dulu. Di sini kita ketikkan router OSPF tanda tanya. Nah, di sini kan ada proses ID. Nah, kalau misalnya OSPF itu kita pakai proses ID. Terus di sini untuk akannya itu 1 sampai 65535. Nah, untuk akannya itu bebas. Nah, berarti yang enggak kayak FP-nya akannya itu harus sama. Di sini saya akan plus 1. Kalau kita ketikkan network, di sini kita networknya pakai yang 10.1. Berarti ini yang 10.0. Karena titik 1. Lalu tanda tanya. Nah, di sini itu ada wildcard. Nah, wildcard-nya itu untuk mencari wildcard kita harus hitung. Nah, di sini kita ketik 255.255.255.255 dikurangi dengan prefix. Prefixnya itu kan yang di sini /24. Nah, berarti 255.255.255.0. Nah, sekarang kita kurangi. Nah, berarti kan 255 dikurangi 255 itu kan 0. Nah, lalu 255 dikurangi 0 juga 0. Lalu di sini 255 dikurangi 25 itu juga 0. Lalu 255 dikurangi 0 sama dengan 255. Nah, jadi ini itu merupakan wildcard-nya. Nah, di sini kita copy, lalu kita masuk ke router satunya lagi. Lalu di sini kita pastekan. Lalu kita ketikkan area, lalu tanda tanya. Nah, untuk area di sini itu ada range-nya. Tetapi di sini untuk area akan saya pakai yang saja. Nah, lalu di sini kita akan masuk juga yang 1.0. Nah, di sini untuk areanya itu 0 saja. Sekarang kita akan masuk ke router 2-nya. Nah, di sini exit dulu. Lalu di sini kita ke router OSPF. Lalu saya akan pakai satu saja. Nah, terus di sini kita ketikkan network. Di sini kita masukkan juga yang 10.2. Nah, berarti di sini itu 10.10.10.0. Lalu di sini kita masukkan wildcard-nya juga. Lalu areanya di sini 0. Nah, di sini kita masukkan juga yang 192.168.2.0. Nah, lalu kita coba ketikkan do show IP OSPF
naik bor. Nah, di sini untuk naik bornya itu 1.1. Lalu kita coba lihat di router satunya. Do show IP OSPF naik bor. Nah, di sini kalau networknya itu 2.1, berarti ini yang PC 2. Nah, sekarang kita akan coba kirim paket dari PC 1 ke PC 2. Nah, di sini hasilnya lalu kita coba lagi. Nah, ini sudah successful. Nah, lalu di sini saya akan tambahkan satu router dan satu PC. Nah, di sini saya akan tambahkan dulu IP-nya di router 2. Di sini kita exit dulu. Nah, lalu di sini kita ketikkan interface yang mengarah ke router 3. Interface gig 0/2. Lalu kita ketikkan IP address. Di sini kita tambahkan yang 20.1. 20.20.20.1. Lalu netmasknya. Lalu kita ketikkan no shutdown. Dan lalu kita tambahkan juga di router 3. Kita masuk ke enable lalu config. Nah, di sini kita masuk ke interface yang mengarah ke router 2. Berarti di sini yang gig 0/0. Nah, lalu di sini untuk IP-nya itu berarti yang 20.2. Kita ketikkan IP address 20.20.20.2. Lalu subnet max-nya. Lalu kita ketikkan no shutdown. Di sini kita exit dulu. Lalu kita yang mengarah ke PC 3. Berarti ini yang gig 0/1. Lalu kita ketikkan IP address, berarti kita pakai yang 3.1 yang ini. Lalu subnet max-nya. Lalu no shutdown. Nah, sekarang kita akan pasang IP di PC 3-nya. Nah, di sini IP-nya itu yang ini ya 3.2. Lalu subnet max-nya 255 yang ini. Lalu di sini gateway-nya itu 3.1. Nah, ini sudah menyala semua. Nah, sekarang kita akan konfigurasi OSPF-nya di router 2. Kita masuk ke router 2. Di sini kita exit. Lalu kita ketikkan router OSPF. Di sini saya akan pakai satu saja. Lalu di sini kita akan tambahkan network yang baru, yaitu di sini yang 20.1. Kita ketikkan network 20.20.20.0. Lalu kita pastikan untuk yang wildcard. Lalu di sini untuk areanya itu 0. Lalu kita konfigurasikan di router 3 juga. Di sini kita exit dulu. Nah, di sini berarti di router 3 kita akan tambahkan yang 20.0 sama yang 3.0. Lalu kita ketikkan router OSPF. Di sini saya akan pakai satu juga. Lalu kita ketikkan network 20.20.20.0. Lalu kita pastikan wildcard-nya. Lalu untuk areanya di sini 0 saja. Nah, lalu kita ketikkan yang 3.0. Kita ketikkan network 92.168.3.0. Lalu kita pastikan wildcard-nya. Lalu areanya juga 0. Lalu kita cek dengan do show IP route. Nah, di sini pada bagian O itu adalah OSPF. Nah, di sini kita bisa melihatnya di kode. Nah, di sini untuk OSPF itu sudah masuk yang 1.0 dan 2.0. Berarti yang router 1 dan router 2. Nah, di sini kita coba cek juga di router 2. To show IP route. Nah, di sini sudah ada yang 3.0. Lalu di sini kita akan coba kirim paket dari PC 2 ke PC 3. Nah, di sini hasilnya fail. Lalu kita coba lagi. Nah, di sini hasilnya sudah successful. Lalu kita akan coba lagi dari PC 1 ke PC 3. Nah, di sini hasilnya juga sudah successful. Nah, sekarang saya akan tambahkan satu switch dan 2 PC.
Nah, di sini saya akan terangkan dulu switchnya. Kita ke enable, lalu config. Lalu di sini menuju yang 01 karena mau ke root. Di sini kita ketikkan interface FA0/1. Lalu di sini kita ketikkan switch port mode terang. Kita exit. Di sini saya akan menambahkan VLAN 10 dan 20-nya. VLAN 10 lalu VLAN 20. Lalu VLAN 20. Nah, di sini saya akan masukkan interface yang PC 4 berarti yang 0/2. Lalu yang 0/3 ke dalam VLAN-nya. Kita masuk ke switch, lalu kita exit, lalu kita masuk ke interface FA0/2. Lalu kita ketikkan switch port mode akses. Lalu ketikkan switch port akses VLAN 10. Lalu di sini kita exit lagi. Lalu kita masuk ke interface FA0/3. Lalu kita ketikkan switch port mode akses. Lalu switch port akses VLAN 20. Nah, lalu kita exit. Lalu kita coba lihat do show VLAN brief. Nah, di sini bisa dilihat VLAN 10 dan 20-nya itu sudah ada dan juga sudah ada portnya. Nah, sekarang kita akan coba pasang IP di router yang 30.1. Kita masuk ke router 3-nya. Di sini kita exit dulu, lalu kita masuk ke interface-nya. Berarti ini yang mengarah ke interface yang gig 0/2. Ini. Kita ketikkan terus gig 0/2. Lalu kita ketikkan IP address. Ini pakainya 30.1. Lalu save box-nya. Lalu kita ketikkan no shutdown. Nah, di sini sudah hijau ya. Nah, sekarang kita akan konfigurasi untuk sub interface. Nah, untuk sub interface itu berarti kan untuk VLAN yang 10 dan 20-nya. Di sini kita exit dulu. Lalu kita ketikkan interface gig 0/2.10. Nah, ini itu untuk VLAN 10. Lalu kita ketikkan encapsulation .1q10. Lalu kita masukkan IP address-nya. Nah, berarti kan dia pakai yang 4.1. Kita ketikkan 192.168.4.1. Lalu kita ketik subnet box-nya. Lalu kita exit. Lalu di sini kita masuk ke interface gig 0/2.20. Lalu kita ketikkan encapsulation .1q20. Lalu kita ketikkan IP address-nya. Berarti ini yang 192.168.5.1. Lalu subnet box. Di sini kita exit. Nah, lalu di sini kita akan pasang IP di PC 4 dan PC 5-nya. Kita pakai yang ini ya. Nah, sekarang kita akan konfigurasikan OSPF-nya. Di sini kita masuk ke router 3, lalu kita ketikkan router OSPF. Dan di sini saya akan pakai yang satu saja. Di sini kita akan tambahkan network yang 3.0. Kita ketikkan 30.30.30.0. Lalu kita pastikan wildcard-nya. Lalu di sini areanya itu 0. Lalu kita masukkan yang network yang 4.2 dan 5.2. 8. Lalu di sini kita ketik untuk 5.0. Nah, lalu di sini saya akan cek di router 2. Kita masuk ke router 2-nya. Kita ke enable config. Nah, lalu di sini kita cek do show IP root. Nah, di sini di router 2 sudah ada IP yang 4.0 dan 5.0. Nah, sekarang kita akan coba lihat di router 1. Kita ketikkan do show IP root. Lalu di sini kita spasi. Nah, di sini juga sudah ada yang 4.5. Lalu kita coba kirim paket dari PC 1 ke 4. Nah, ini hasilnya fail. Sini saya akan use saja. Lalu saya akan coba lagi dari PC 1 ke PC 4. Nah, di sini hasilnya sudah successful. Lalu saya akan coba dari PC 2 ke PC 5. Nah,
Nah, di sini hasilnya fail. Lalu saya akan coba lagi 2 kali 5. Nah, di sini sudah successful. Saya akan coba dari PC 3 ke PC 4. Nah, di sini sudah successful juga. Nah, selanjutnya saya akan konfigurasi OSPF multi area. Nah, di sini saya akan tambahkan area dulu. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke router 1. Lalu di sini kita ketikkan do show run. Di sini kita spasi terus saja. Nah, di sini yang network 10.0 dan 1.0 kan berada di area yang kuning. Nah, sekarang kita akan coba cek di router 2. Do show run. Nah, di sini yang 10.0 itu benar berada di area 0, tapi yang 2.0 dan 20.0 itu kan berarti berada di wilayah area 1. Nah, sekarang kita akan ganti areanya. Ketikkan router OSPF 1, lalu kita ketikkan network 192.168.2.0. Jadi kita akan hapus dulu ini areanya. Nah, di sini areanya itu 0. Lalu kita tambahkan network 192.168.2.0. Lalu kita pastekan wildcardnya. Lalu areanya di sini saya akan ganti 1. Lalu kita ketikkan network yang 20.20.20.0. Lalu kita pastekan wildcardnya. Lalu di sini areanya itu 0. Nah, sekarang kita akan tambahkan, ketikkan network 20.20.20.0. Lalu kita pastekan wildcardnya. Lalu areanya 1. Lalu kita ketikkan do show run. Nah, di sini areanya itu sudah berubah. Nah, sekarang kita akan cek di router 3. Kita ketikkan do show run. Nah, kalau di router 3 itu kan ada 5. Nah, ini itu berada di area 0 semua. Nah, sekarang saya akan ubah menjadi area 1. Nah, di sini kita exit. Kita ketikkan router OSPF 1. Lalu ketikkan network. Kita pakai yang ini, kita copy, lalu kita pastekan, lalu ketikkan network. Di sini kita paste. Nah, di sini areanya itu ganti 1. Kita ketikkan network, lalu kita kopikan juga yang ini. Lalu kita pastekan. Lalu kita ketikkan network, kita paste. Lalu di sini areanya itu ganti 1. Lalu kita ketikkan network. Di sini kita copy yang ini. Lalu kita paste. Nah, di sini areanya itu 0. Lalu kita tambahkan network lagi. Kita pastekan. Di sini areanya ganti 1. Lalu ketikkan network lagi. Nah, di sini untuk area yang 4.0. Copy, lalu pastekan. Lalu kita tambahkan network, kita pastekan. Di sini areanya ganti 1. Lalu kita ketikkan network lagi. Lalu di sini kita kopikan lagi yang ini 5.0. Kita copy. Lalu di sini kita pastekan. Lalu kita tambahkan area 1. Di sini kita ganti 0. Di sini kita ganti 5 saja. Lalu kita ketikkan do show run. Nah, sekarang untuk areanya itu sudah berubah menjadi area 1 semua. Lalu kita ketikkan do show IP route. Nah, di sini IA itu artinya adalah inter area. Nah, di sini kalau kita lihat pada router 2 itu tidak ada AI, tapi di router 1 itu akan ada IA. Karena router 2 itu adalah penghubung antara area yang 1 dan antara area yang 0. Jadi router 2 nya itu tidak ada A, tapi di 3 itu sama satunya itu ada IA.